Aku mau mengikut Yesus. Aku mau mengikut Yesus. Ikut Yesus. Ikut selamanya. Melewati pencobaan, melewati pencobaan, melewati pencobaan dengan Yesus, Yesus selamanya. Aku mau mengikut Yesus. Aku mau mengikut Yesus. Aku mau mengikut Yesus. Ikut Yesus, ikut selamanya. Kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Pertama Petrus pasal 1 ayat 7 memberitakan dalam nats pembimbing kita, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jemaat, terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat menyertai kamu. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Melalui kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di dalam pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh-Mu yang kudus. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kristus bersama kita akan mendengarkan satu puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan yang akan dibawa oleh Ibu Naftalia Wayong Tulaseket. Dipersilakan. Lebih dari harta
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Segala pujian, hormat, dan syukur kami angkat dan kami persembahkan di hadirat Tuhan yang Maha Kudus dan Suci. Oleh karena kasih setiamu senantiasa kami mengecap dan mengalami kebaikan dalam hidup kami. Firman-Mu senantiasa menjadi suluh dan pelita bagi langkah kaki kami. Dan saat ini kami merindukan untuk kembali diberkati dalam sabda kebenaran firman Tuhan. Baik kami sebagai jemaat teristimewa dan secara khusus bagi anak-anak katekisan calon warga Sidi Jemaat Baru. Mari Tuhan terangi dan kuasai kami semua. Dalam kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan kami mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan. Dan dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah ya Bapa, dan pakailah hamba dalam pemberitaan firman ini. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Sang Kepala Gereja Firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang kamu ini seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kematian yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan
bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dan dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, seperti tadi pagi saya katakan, kita bersyukur kalau kita boleh kembali lagi beribadah dalam gedung gereja ini. Yang kedua juga kita bersyukur karena peneguhan CD untuk anak-anak katekisan boleh berlangsung saat ini. Hitungan saya kira-kira tertunda 3 bulan, kurang lebih ya, 3 bulan. Harusnya April, Mei, Juni, Juli, ini bulan Juli. Jadi tertunda 3 bulan. Dan dalam waktu 3 bulan itu memang banyak yang menelepon dan juga bertanya langsung kepada saya, kapan peneguhan CD? Kapan anak-anak kami diteguhkan CD-nya? Banyak pertanyaan itu. Dan oleh sebab itu saya katakan kita bersyukur karena hari ini kita boleh melaksanakannya. Tetapi yang paling penting adalah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam peneguhan CD itu, apa sesungguhnya firman yang mau disampaikan kepada kita semua dan secara khusus kepada anak-anak kita, para calon warga CD Jemaat baru. Dan untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita lihat bersama dan dengarkan dengan sungguh-sungguh bagian firman ini. Yang pertama, mari kita lihat bersama dengan dalam ayatnya yang ke-1. Ini dasarnya untuk kita masuk ke dalamnya, bagian firman ini. Di sana dikatakan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang pertama, surat pertama Petrus ini, surat Petrus yang pertama ini dialamatkan kepada orang-orang yang disebutkan di sini, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Artinya orang-orang pendatang ini hidup di luar Yerusalem. Siapa mereka? Ini menunjuk kepada orang-orang Yahudi yang sudah menerima Kristus,
yang sudah beriman bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Surat ini ditujukan secara khusus kepada orang-orang Yahudi Kristen. Bagaimana prosesnya mereka menjadi Kristen, catatan sejarahnya ada dua hal. Yang pertama, mereka menjadi Kristen oleh karena mereka setelah mendengar khotbah Petrus di Yerusalem dan terjadi pencurahan Roh Kudus di sana, sehingga mereka tergerak dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, memberi diri mereka untuk dibaptis dan menjadi pengikut Kristus. Yang kedua adalah mereka yang merupakan hasil daripada pekabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dua hal ini yang berproses menjadikan mereka seorang Kristen. Lalu Petrus menuliskan surat ini kepada mereka, orang-orang pendatang, orang-orang Yahudi yang berada di perantauan, yang tinggal di luar Yerusalem, secara khusus mereka yang berada di Pontus, Galatia, Kapadokia, dan sekitarnya. Itu dulu disampaikan kepada mereka bagian surat ini. Lalu kepada mereka juga Petrus menyebutkan satu sebutan lagi. Selain dia sebut orang-orang pendatang, di dalam ayatnya yang kedua dia sebut orang-orang yang dipilih. Nah, ini dia. Mari ingat baik-baik bagian ini. Kalimat yang mengatakan orang-orang yang dipilih. Kenapa Petrus harus menyebutkan secara spesifik untuk mengatakan orang-orang yang dipilih? Karena realitasnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada banyak orang Yahudi, tetapi tidak semua yang beriman kepada Kristus Yesus. Hanya mereka yang disebutkan oleh Petrus dengan mengatakan mereka adalah orang-orang yang dipilih. Dalam bahasa Yunani, bahasa kata dipilih ini tertulis dengan kata eklektos, yang berarti dipilih, bisa juga diterjemahkan terpilih. Pertanyaannya, dipilih dan terpilih dalam hal apa? Dipilih dan terpilih oleh kuasa Roh Kudus yang menggerakkan hati mereka sehingga mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ada banyak orang-orang Yahudi, tetapi hanya mereka yang terpilih yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya Petrus mengatakan eklektos, orang-orang yang dipilih dan yang terpilih. Oh, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini mau mengingatkan kepada kita semua bahwa harus menjadi sebuah kebanggaan dalam diri. Harus bersyukur karena kita pun dapat disebut eklektos, orang yang dipilih dan yang terpilih untuk beriman kepada Yesus Kristus. Secara khusus kepada anak-anak katekisan, calon warga sidi jemaat, saudara harus bersyukur. Saudara harus bangga karena hari ini penggenapan firman ini dinyatakan dalam hidup saudara. Saudara adalah eklektos yang dipilih dan terpilih untuk beriman kepada Yesus Kristus. Itu dikatakan oleh firman Tuhan bukan hasil kerja kerasmu, bukan hasil upayamu, tetapi kuasa Roh Kudus yang menggerakkan hatimu sehingga mengantar engkau untuk mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau harus bangga. Engkau harus bersyukur untuk itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya katakan berdasarkan firman Tuhan ini maka kita semua harus bersyukur dan bangga? Ya, karena tidak semua orang yang dipilih dan terpilih untuk beriman kepada Yesus Kristus. Dan kita yang dipilih dan terpilih harus bangga. Saya katakan sekali lagi,
Sekalipun dunia menolak apa yang engkau imani, jangan pernah malu. Anak-anak katekisasi, jangan pernah malu mengakui iman percayamu. Harus bangga dan bersyukur. Bahkan lebih jauh firman Tuhan katakan, orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh. Engkau bukan sekedar dipilih dan terpilih, tetapi engkau dikuduskan, disucikan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan yang tinggal tetap di dalam hati dan pikiranmu, menuntun seluruh perjalanan kehidupanmu ke masa depan yang Tuhan sediakan. Oleh sebab itu kita harus bangga dan bersyukur. Karena Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada realitasnya juga ada banyak orang yang dilahirkan secara Kristiani, sehingga merasa bahwa menjadi seorang Kristen itu bukan sesuatu yang dibanggakan, harus bangga gitu. Sesuatu yang harus disyukuri, ya biasa-biasa saja. Ya akibatnya dalam perjalanan hidupnya pun tidak memperlihatkan bahwa dia seorang pengikut Kristus yang sungguh. Mau ibadah ya dia ibadah, mau tidak ibadah ya dia tidak ibadah begitu. Tidak pentinglah untuk datang ke gereja, untuk beribadah, untuk berdoa. Kalau ada kesempatan aja baru pergi atau disuruh orang tua baru lakukan hal itu. Itu orang Kristen yang tidak tahu bersyukur. Itu orang Kristen yang tidak bangga dengan keterpilihannya. Oleh sebab itu sekali lagi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bangga dan bersyukurlah. Karena engkau dikhususkan, dikuduskan, engkau dipilih dan terpilih untuk diselamatkan. Coba lihat. Engkau dipilih dan terpilih bukan untuk mengalami sebuah kebinasaan, bukan. Engkau dipilih dan terpilih bukan untuk mengalami kesengsaraan, bukan. Tetapi engkau dipilih dan terpilih untuk mengalami keselamatan. Janji Allah melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Itu dia. Pada ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat, mari kita lihat bersama-sama. Firman Tuhan di sana tertulis, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Perhatikan baik-baik ini. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kamu. Apa itu? Apa yang dimaksudkan di sini yang dikatakan bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kamu? Apa itu? Keselamatan. Itu janji Tuhan. Jadi sekali lagi, engkau dipilih dan terpilih untuk menerima keselamatan. Prosesnya adalah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga ini, dia katakan bahwa yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Mari perhatikan baik-baik ini. Kita dilahirkan kembali, lalu kemudian kita mengalami berkat anugerah kasih karunia Tuhan, yaitu diberikan keselamatan di dalam hidup kita. Tetapi bahasa bagian yang mengatakan kamu telah dilahirkan kembali ini mau menjelaskan, ini dia, perhatikan sama-sama, bahwa dalam kematian dan kebangkitan Kristus kita dilahirkan kembali. Artinya segala dosa-dosa kita pada masa lalu telah tersalib dan mati bersama dengan kematian Kristus. Lalu kemudian kita dilahirkan kembali, bahasa Paulus, menjadi manusia baru. Oleh sebab itu, kalau engkau sudah menerima Kristus di dalam hidupmu dan mengaku ya dengan segenap hatiku, maka dosa-dosamu pada masa lalu
membohongi orang tua, suka berdusta, suka buat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Stop, berhenti semua itu. Mati bersama dengan Kristus. Engkau dibangkitkan menjadi manusia baru. Jadi ingat baik-baik, agak aneh nanti kalau habis peneguhan CD ini selesai, lalu minggu depan dia bohongi mamanya lagi, bapaknya lagi. Itu ingat baik-baik. Berarti engkau bukan orang yang bersyukur. Berarti engkau bukan orang yang bangga dengan keterpilihan. Dan itu yang dibilang menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidupmu. Sekali lagi, lewat firman Tuhan ini mau diajarkan kepada kita, hiduplah sebagai manusia yang baru. Selaras dengan pengakuanmu sebentar yang kau akan ucapkan, ya dengan segenap hatiku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keselamatan itu sudah diberikan kepada kita yang percaya. Tetapi persoalannya adalah, ini dia yang mesti kita perhatikan lagi. Bagaimana mempertahankan keselamatan itu yang sudah diberikan kepada kita di dalam kita menjalani hari-hari kita di tengah berbagai realitas dan kenyataan hidup hari ini. Mari lihat ayatnya yang ke-6. Di sana dikatakan demikian, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ini dia, perhatikan. Engkau hidup di masa ini. Engkau dianugerahkan keselamatan oleh karena karya Kristus di masa lalu mendatangkan keselamatan di dalam kehidupanmu. Dalam engkau menjalani hari-harimu menuju kedatangan Kristus yang kedua kali menyempurnakan keselamatan itu. Dalam perjalanan ini engkau diperhadapkan dengan berbagai pencobaan, persoalan, dan pergumulan. Ini soal kita hari ini. Ada banyak mereka yang sudah mengaku yang dengan segenap hatiku, mengatakan beriman kepada Kristus. Tetapi ketika mereka menjalani hari-hari mereka diperhadapkan dengan berbagai pencobaan dan godaan, mereka gugur satu persatu. Dan tidak sedikit mereka yang melepaskan iman percayanya. Berbalik arah meninggalkan Kristus, mencari kepuasan di dalam dunia ini. Ini dia yang firman Tuhan katakan, oleh berbagai-bagai pencobaan. Oleh sebab itu firman Tuhan ini ingin mengingatkan kepada kita semua, sekalipun ada pencobaan, ada penderitaan, ada malapetaka yang engkau alami di dalam hidupmu, jangan pernah goyah. Tetap beriman teguh. Tetap pegang Kristus itu di dalam hatimu. Karena apa? Karena di penghujung hari, di akhir hari, Kristus janjikan satu kemenangan, satu kesuksesan, satu keberhasilan, satu sukacita dan kebahagiaan bagi setiap mereka yang setia. Itulah sebabnya firman Tuhan memberitakan kepada kita, kepada mereka yang setia sampai akhir, akan diberikan kepada mereka mahkota kehidupan. Itu dia. Memang Bapak Ibu banyak pergumulan kita hari-hari ini. Banyak persoalan. Bahkan bernafas pun agak susah-susah sudah. Iya kan? Harus pakai masker. Banyak pergumulan kita. Di masa pandemik ini tidak sedikit orang yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai, yang mereka kasihi. Di masa pandemik ini cukup banyak orang yang mengalami persoalan dalam kehidupan perekonomian rumah tangganya.
di PHK, dipecat, pemutusan hubungan kerja, dirumahkan, usaha gagal. Banyak sekali pergumulan yang kita alami. Bahkan minggu lalu sampai hari ini kita bergumul dengan para korban banjir bandang di Masamba. Banyak pergumulan yang kita hadapi. Tetapi satu hal yang pasti oleh firman Tuhan mau diajarkan kepada kita. Tetap berpegang teguh dalam iman percaya. Mengapa? Mari perhatikan ayat 7. Apa maksud daripada pencobaan-pencobaan itu? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada Yesus, pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Itu dia. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau hari ini engkau berhadapan dengan pergumulan, engkau berhadapan dengan penderitaan, engkau berhadapan dengan berbagai pencobaan-pencobaan yang mendatangkan kesengsaraan dalam hidupmu, ingat firman Tuhan katakan, itu untuk memurnikan imanmu. Sehingga ketika Kristus menyatakan dirinya, maka ia dapati sungguh baik perbuatanmu. Masuklah ke dalam rumahku. Bapak Ibu ingat ya perumpamaan itu ya. Bersediakah kita untuk tetap setia sampai kedatangan Kristus yang kedua kali, sampai Kristus menyatakan kembali dirinya? Sekali lagi firman Tuhan saat ini dan hari ini ingin mengingatkan kepada kita, tetaplah setia. Apa yang engkau upayakan, apa yang engkau perjuangkan hari ini untuk tetap beriman teguh kepada Kristus Yesus. Firman Tuhan katakan, pengharapanmu tidak akan pernah sia-sia. Oleh sebab itu, sekali lagi, anak-anak katekisan yang Tuhan Yesus kasih dan yang Tuhan Yesus berkati, pegang iman percaya ini. Sampai kita berjumpa Kristus untuk yang kedua kali. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar mereka diteguhkan sebagai warga sidi gereja. Peneguhan sidi adalah tindakan gereja terhadap para warganya yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa iman dan bertanggung jawab penuh dalam tugas panggilan dan pengutusan gereja. Sebelumnya saudara-saudara ini telah diajar dan dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus. Dan berdasarkan Alkitab serta pemahaman kegerejaan dalam lingkup gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, diyakini dengan sungguh bahwa mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi dan sekarang akan mengaku iman kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Dengan pengakuan tersebut bagi yang sudah dibaptis, itu berarti mereka mengambil alih dan membarui pengakuan orang tua yang diucapkan waktu mereka dibaptis. Sedangkan bagi yang belum dibaptis, pengakuan tersebut merupakan syarat untuk dibaptis menjadi milik Kristus dan anggota tubuhnya, yakni jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum saudara-saudara ini mengucapkan pengakuan iman dan janjinya, serta diteguhkan di dalamnya, mari kita berdoa memohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, Engkau Allah yang telah mempercayakan firman-Mu kepada kami jemaat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaan. Oleh karena itu dengan rendah hati kami mengucap syukur atas kesetiaan yang tiada putusnya, sehingga kami angkatan demi angkatan boleh menghayati apa yang diartikan dengan baptisan kudus yang kami terima, baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya. Baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua maupun janji dan pengakuan kami sendiri. Kami telah Engkau tolong untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan. Putra-Mu Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kami dengan menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia agar dosa kami Engkau ampuni dan hidup kami Engkau baharui dalam Dia yang telah bangkit dari maut. Kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan anak-anak-Mu yang akan mengakui imannya kepada Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka mengikut Kristus sambil memikul salib dengan setia dalam sukacita penuh iman, harap dan kasih. Biarlah mereka juga akhirnya diperhadapkan kepada pengadilan-Mu tanpa kecemasan karena Yesus Kristus juru selamat mereka. Terpujilah Engkau ya Allah yang esa, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai gereja kami mengundang saudara-saudara yang akan diteguhkan sidi untuk mengakui iman dan janjinya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Bapa Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara, dan kepada Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah? Kedua, apakah saudara mengakui perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai kitab suci yang bertuliskan firman Allah dan yang menyampaikan anugerah keselamatan Allah kepada saudara, serta menerangi jalan hidup saudara, sehingga saudara harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam? Ketiga, apakah saudara bersedia menyambut panggilan-Mu sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada ajaran pemahaman iman dan aturan yang berlaku, serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan, dan tetap mengikut Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun jemaat dalam kasih sesuai karunia yang saudara miliki? Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ade Flexa Wahyudi. Ya, dengan segenap hatiku. Calvin Bonar Sarumpait. Ya, dengan segenap hatiku. Fredrika Marlen Saertian. Ya, dengan segenap hati. Novrian Giovanno Leka Tompesi. Stanley Franz Kuluriaman Watratan. Stefli Theohard Immanuel EP.
Hans Frederick Letlora, Veron Sheila Matita Putih, Immanuel Christian Ebenezer Lamalo, Marcela Gloria Lamalo, Lydia Marlen T, Liana Meriska Karama, Kristiani Velma Jessica Dame, Indah Saronita Latupeirisa, Joshua Antonio Immanuel Tewu, Azriel Gilbert Samuel Rogito, Eric Henry Koraah, Henry Richard Aprian Rantelore, Bagas Dwi Rianto Pamu, Cheryl Fania Wairata, Dion Novalino Makagiansar, Tesalonika Jane Reisela Taau, Dominic Junior Reno Holle, Keisha Alena Audelaide Febrian Clavert, Olivia Clavert, Daniel Enrico Leonard Talebu, Dion Isabel Talebu, Melanofta Mori Donso, Revita Agnes Lumban Tobing, Ratih Desi Kurniawati Suhartono, Tuhan mendengar, menguatkan, dan mengingatkan saudara-saudara bahwa apa yang saudara ikat di dunia terikat di sorga, dan apa yang saudara lepaskan di dunia terlepas di sorga. Jemaat, mari kita berdiri untuk menguatkan pengakuan para calon sidi ini. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk, para calon katekisan tetap berdiri. Berdasarkan janji Allah yang diteraikan dengan sakramen baptisan, serta mendengar pengakuan dan janji-Mu, maka kami menundukkan saudara-saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus sebagai warga Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang dewasa secara iman. Kami mengundang saudara untuk ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan dan mengingatkan saudara untuk bertanggung jawab penuh dalam pembangunan tubuh Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Hiduplah menurut pengakuan iman dan janji. Lakukan tugas dan tanggung jawabmu. Terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dengan kuasa Roh Kudus. Bersama juga diserahkan Alkitab yang terdiri dari kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru yang akan menjadi pelita dan sumber bagi langkah kau sekalian di dalam kami menjalani seluruh kehidupan ini sampai Tuhan datang untuk yang kedua kali. Warga Sidi dipersilakan berbalik ke warga jemaat. Jemaat, sambutlah saudara-saudara ini sebagai warga Sidi jemaat yang dewasa dan bertanggung
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersehati dalam syafaat kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah boleh diberitakan saat ini. Sebagai orang yang telah dipilih dan terpilih, kami mengucap syukur dan kami bangga akan hal itu. Oleh sebab itu sungguh, terus tuntunlah kami oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Memerintahlah dalam hati dan pikiran kami. Kami mau hidup di bawah pimpinan dan tuntunan-Mu. Kami mau berjalan sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan dan ajarkan. Saat ini, hamba berdoa untuk para orang tua yang menghantarkan anak-anak mereka untuk mengaku iman secara dewasa menjadi pengikut-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus. Segala upaya orang tua selama ini di dalam mengajar dan memperkenalkan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat anak-anak mereka, hamba mohonkan Tuhan, berkati terus mereka para orang tua. Mereka sudah melakukan bagian mereka. Dan hamba percaya itu juga semua boleh terjadi. Bukan karena usaha mereka secara pribadi. Tetapi hamba percaya kuasa Roh Kudus Tuhan juga yang memampukan para orang tua untuk terus bersikap dalam sikap pengajaran kepada anak-anak mereka. Dalam sikap iman mereka kepada Yesus Kristus yang boleh menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak mereka. Untuk itu ya Bapa, terus berkati para orang tua, berikan kekuatan, berikan kesehatan. Segala tugas dan tanggung jawab yang menjadi bagian dalam hidup mereka, biarlah semuanya berada di dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Saat ini bersama dengan orang tua yang hadir ataupun para wali, kami bersehati mendoakan anak-anak ini. Mereka yang telah diteguhkan sebagai warga sidi gereja. Berkati mereka ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Engkau memberkati dan menyertai kehidupan mereka. Ke depan ada banyak pergumulan, ada banyak pencobaan, realitas dunia yang diperhadapkan kepada mereka. Tetapi kami percaya kuasa Roh-Mu yang kudus yang memenuhi hati dan pikiran mereka, yang memampukan mereka untuk mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kuasa Roh Kudus itu yang terus mengingatkan mereka, meneguhkan, menopang dan menguatkan mereka, sehingga mereka dimampukan untuk berhadapan dengan pergumulan dan persoalan itu, tetap setia dalam beriman sampai mereka menuju masa depan yang Tuhan sediakan, menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Berkati semua Tuhan, hamba percaya masa depan yang baik Tuhan sediakan buat mereka. Kemenangan, kesuksesan dan keberhasilan akan menjadi bagian mereka, sehingga mereka menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan kebanggaan bagi orang tua mereka. Syukur hamba kepadamu ya Allah, atas kasih karunia rahmat dan damai sejahtera-Mu yang memenuhi para orang tua dan anak-anak mereka, yang memenuhi setiap keluarga yang saat ini datang bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu. Hamba berdoa juga untuk para penatua dan diaken yang saat ini bertugas dan melayani. Mereka yang memberi diri mereka untuk melayani Tuhan dalam ibadah ini, bergandengan tangan dengan organis, pemandu lagu, solois, bahkan bersama juga dengan Satgas COVID-19 GPIB Batra Kasih, tim multimedia, bergandengan tangan juga dengan jemaat-Mu yang hadir, karyawan kantor majelis jemaat, bahkan Babinsa yang boleh mendampingi ibadah ini berlangsung Tuhan. Hamba berdoa buat mereka dan hamba mohonkan berkati semua mereka Tuhan. Anugerah rahmat kasih karunia damai sejahtera Tuhan, biarlah memenuhi setiap pribadi, memenuhi setiap keluarga. Hamba meyakini dan percaya
Seluruh pekerjaan pelayanan yang mereka lakukan ini tidak akan sia-sia. Semuanya akan membuahkan kebaikan, semuanya akan membuahkan sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan pribadi mereka, keluarga, bahkan dalam keseharian mereka. Bapa Sorgawi, hamba juga mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu dalam hidup kami semua. Engkau mencukupkan dalam seluruh kebutuhan hidup kami, makanan, minuman, pakaian, melalui pekerjaan, melalui pelayanan, melalui orang-orang yang hadir di sekitar kami. Kami diberkati. Oleh sebab itu kami mengucap syukur sambil kami membangun satu komitmen. Pakai kami Tuhan, agar melalui hidup kami juga boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Teristimewa dan secara khusus mereka yang terdampak oleh COVID-19, mereka juga yang terdampak oleh karena peristiwa banjir bandang di Masamba. Tuhan, pakai semua kami Tuhan, anak-anak-Mu, agar kami boleh menjadi saluran berkat dan meringankan beban saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa Sorgawi untuk semua kasih setia-Mu. Kami hidup di tengah bangsa dan negara ini, kami menyerahkan pemerintahan yang berlangsung dari tingkat pusat sampai pelosok negeri. Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, Tuhan berkati mereka semua termasuk di dalamnya para kepala daerah, terkhususnya di wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan dan kami percaya senantiasa dalam hikmat Tuhan mereka dimampukan untuk memimpin bangsa dan negara ini, mendatangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu ya Bapa, berkati para pemimpin kami, berikan kekuatan kesehatan, juga keluarga-keluarga mereka yang senantiasa mendampingi mereka dalam tugas kenegaraan ini. Hamba berdoa juga untuk TNI dan Kepolisian Republik Indonesia, bahkan sampai satuan pengamanan yang berada di RT, RW, desa, dan dusun. Tuhan berkati semua Tuhan, agar senantiasa apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka itu boleh mereka kerjakan, dan di atas semua itu nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Beri mereka kekuatan kesehatan Tuhan, cukup-cukupkan berkat-Mu dalam memenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Syukur kami kepadamu ya Allah, untuk semua kasih setia-Mu yang sudah boleh kami rasakan sebagai gereja-Mu. Oleh sebab itu dengan penuh kerendahan hati sambil hamba bersyukur, hamba berdoa dan menyerahkan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dari lingkup sinodal, mupel, jemaat, sektoral bagian jemaat, bahkan sampai pos-pos pelayanan. Para presbiter, para pendeta, penatua, dan diaken yang tersebar di tengah-tengah bangsa dan negara ini untuk melayani Tuhan. Tuhan berkati setiap jeripaya mereka. Syukur kami kepadamu ya Allah, oleh karena kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bersama kita akan mendengarkan satu kesaksian pujian yang akan dipersembahkan oleh Bu Natalia. Dipersilakan. Renungkan betapa beruntungnya diriku, ku dapat mengenalmu dan merasakan kasih-Mu. Bila ku bayangkan mengapa Kau menyelamatkanku, ku bersyukur selalu Kau dalam hidupku,
Walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihimu, suatu saat nanti pastikan terbukti kau pilihan terbaikku. Bila ku renungkan betapa beruntungnya diriku, ku dapat mengenalmu dan merasakan kasihmu. Bila ku bayangkan mengapa kau menyelamatkanku, ku bersyukur selalu kau ada dalam hidupku. Walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihimu, suatu saat nanti pastikan terbukti kau pilihan terbaikku. Walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihimu, suatu saat nanti pastikan terbukti kau pilihan terbaikku. Kau pilihan terbaikku. Pengucapan syukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dan oleh karena kasih-Nya, Ia memberi diri untuk berkorban bagi kita semuanya. Sehingga dosa-dosa kita diampuni dan kita dilayakkan menerima anugerah pengampunan dan keselamatan. Pengakuan iman percaya kita semakin meneguhkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai tanda syukur kepada Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur dan persembahan perpuluhan kita. Mari bernyanyi Gita Bakti 81 ayat 1 dan 2, Allah sumber kemurahan. Persembahan
Mari kita kembali bernyanyi ayat yang kedua. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh. Kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami jemaat-Mu mengucap syukur oleh karena kebaikan dan cinta kasih-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Begitu nyata pemeliharaan-Mu. Engkau Tuhan mencukupkan segala kebutuhan hidup dan memberikan kekuatan serta kesehatan bagi tubuh jasmani kami, sehingga masing-masing kami dimampukan untuk terus berkarya, bekerja, dan melayani. Dalam syukur ini, kami memberikan persembahan syukur kepadamu. Berkenanlah Engkau Allah menerimanya serta menjadikannya sebagai alat-Mu untuk mendatangkan berkat, sukacita, dan damai sejahtera di tengah pelayanan gereja-Mu. Terus berkati kami ya Allah, dan sungguh hanya kepadamu kami bersandar dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kembali duduk. Warta Jemaat Minggu 19 Juli 2020. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan pengutusan dan pelayan gereja sepekan mendatang. Pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Roberto JM Wage, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 9. Persembahan pujian Ibu Naftalia Tulaseket Wayong. Organis Bapak Ronald Daulu. Pemandu lagu Ulfan Supuseva Ladi Takasili. Operator sound system dan LCD tim multimedia. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Perjamuan kudus di gereja. Disampaikan kepada seluruh warga di gereja bahwa ibadah perjamuan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2020 pada tempat dan jam ibadah berikut ini. Gereja Bahtera Kasih pukul 6, pukul 8.30, pukul 11, pukul 14.30, pukul 17, pukul 19.30. Diharapkan persiapan hati seluruh warga di gereja untuk mengambil bagian dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus tersebut. Disampaikan juga bahwa pelayanan perjamuan kudus bagi orang sakit di rumah dan di rumah sakit akan dilaksanakan via online dengan ibadah Minggu tanggal 26 Juli 2020 pada ibadah pukul 8.30. Bagi perjamuan kudus di rumah dan di rumah sakit harap mempersiapkan roti dan minuman yang mengandung anggur atau sirup anggur. Demikian disampaikan untuk diperhatikan oleh seluruh warga di gereja. Persiapan perjamuan kudus disampaikan kepada seluruh pelayan firman, diaken dan penatua yang mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus
bagi orang sakit di rumah, rumah sakit, pos pelayanan dan gereja, bahwa persiapan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, waktu pukul 17 WITA, tempat gedung gereja Bahtera Kasih. Majelis Jemaat bertugas sektor pelayanan 12, 1, 2, dan 3. Untuk maksud tersebut, maka diundang pendeta anggota Sidi Baru tahun 2020 dan penatua diaken yang melayani mengambil bagian dalam ibadah perjamuan kudus agar hadir dalam persiapan pelayanan dan penyampaian ini bersifat undangan. Ibadah keluarga via online. Hari tanggal Rabu 22 Juli 2020, waktu pukul 19.00 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Helmi Supit. Pelayan liturgi Diaken Meti Tenamal Sahirtian, Koordinator Sektor Pelayanan 3. Tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon partisipasi anggota jemaat pada ibadah tersebut. 2. Bidang pelayanan dan kesaksian. Bantuan bencana alam banjir dan bantuan bencana alam banjir Bandang Masambah, Luwu Utara. Berdasarkan surat BP Mupel Sulsel Bara nomor 065-M-C-7/2020 tentang bencana alam banjir bandang di Masambah, Luwu Utara yang memakan korban jiwa dan kurang lebih 15.000 jiwa yang saat ini kehilangan rumah. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk dapat memberikan bantuan berupa 1. Pakaian layak pakai, 2. Sembako, 3. Jika bantuan berupa uang maka dapat ditransfer ke rekening CC Center Mupel Sulsel Bara dengan nomor 3581-01-96604-53-7 Bank BRI atas nama BP Mupel Sulsel Bara, atau dapat mengisi kotak peduli Masambah pada ibadah Minggu tanggal 19 Juli 2020 di pintu masuk dan pintu keluar gedung gereja. Bantuan pada poin 1 dan 2 dapat diantar ke GKP 2 lantai 1 GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar mulai tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan 24 Juli 2020. Demikian disampaikan. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih. 3. Bidang PPSDI dan peningkatan peranan keluarga. Website seminar webinar HUT Yapendi ke-39. Hari tanggal Jumat 24 Juli 2020. Waktu pukul 19 WITA hingga selesai. Tema pendidikan dalam perspektif teologi. Media webinar, pelayan firman Pendeta Roberto J.M. Wagei, narasumber Pendeta Dr. John C. Simon MTH M.Hum. Kontak person 085242491471, WA 085283855595. Saudara Desi sebagai bentuk kepedulian terhadap Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Makassar. Dimohon partisipasi seluruh warga jemaat dalam webinar tersebut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 4. Bidang Inforkom dan Litbang. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada keluarga NN Sektor Pelayanan 12 atas bantuan sembako, beras 5 kg, minyak fortune 2 liter, gula pasir 2 kg, dan sabun rinso 1 kg. Bagi jemaat yang terkena dampak COVID-19. Dari Nini Mutia Pelupesi, Dr. Nini Mutia Pelupesi atas bantuan 2 dos masker. Tuhan memberkati keluarga yang dengan sukacita memberikan bantuan tersebut. Atestasi masuk. Telah mendaftar masuk dalam persekutuan warga GPIB Jemaat Bahtera Kasih atas nama Bapak Haripa Ramses dan Ibu Erlin Hernawati dari GPIB Jemaat Pasarean Makassar dan berdomisili di Jalan Tudo Polisi 10 Perum Grand Sulawesi A, Sulawesi Blok A, Makassar. Terdaftar sebagai anggota Jemaat Sektor Pelayanan 12. Majelis menyambut kehadiran keluarga serta diucapkan selamat bersekutu bersama warga Jemaat GPIB Bahtera Kasih. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di Jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 18 Juli 2020, Majelis Jemaat, Pendeta Roberto J.M. Wagei Ketua,
Penatua Abertinamual Sekretaris. Demikian warta jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan jemaat Tuhan, berpeganglah teguh dalam iman percayamu. Lanjutkan hidupmu dalam pengharapan akan janji setia Tuhan, dan imanilah Tuhan setia menepati janjinya. Peliharalah cara ibadahmu yang benar, dan berpeganglah pada kebenaran firman Tuhan yang telah kamu dengar. Percayalah Tuhan berkuasa membawamu ke hari depan yang berlimpah dalam sukacita dan damai sejahtera. Nun di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah Bapa Sorgawi. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.